Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Haji hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, baik. Kami bertiga dari calon guru penggerak asal sekolah SMKN 3 Pangkep ingin melakukan wawancara dengan Bapak terkait dengan pengambilan keputusan yang mengandung nilai-nilai kebajikan. Bapak, apakah Bapak punya waktu untuk kami untuk wawancara? Insyaallah ada. Terima kasih banyak Pak Haji. Baik, sebelum kita mulai, saya perkenalkan diri dulu. Saya Muhammad Irfan SPD. Di samping saya Yusuf Tahir Rahman dan Ibu Yusrina. Kami akan mewawancarai Bapak secara bergantian. Ada beberapa pertanyaan. Apakah bisa kita mulai, Pak? Ya mulai. Baik, Insyaallah. ya. Baik Pak, terkait dengan wawancara ini, tentunya tujuan yang ingin kita capai adalah bagaimana mungkin pengalaman Bapak dalam pengambilan keputusan selama menjadi kepala sekolah yang akan kita gali dan mendapatkan informasi tentang cara pengambilan keputusannya. Pertanyaan pertama mungkin selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan ataupun bujukan moral. Seperti itu, Pak. Baik, di dalam kepemimpinan sekolah memang pada umumnya kan ada dua objek yang ini ya. Ada guru, ada siswa. Itu yang paling sering terjadi hal-hal yang menjadi dilema dalam pengambilan keputusan. Mungkin kita ambil contoh siswa ya. Siswa itu pada umumnya kasusnya menjadi sebuah dilema antara kemauan pendidikan atau kurikulum merdeka ya saat ini. Kan seharusnya mungkin dikeluarkan ya dengan pelanggaran-pelanggaran yang sudah melampaui batas-batas yang tertentu. Di satu sisi dalam pengambilan keputusan itu biasanya adalah melihat banyak segi. Yang pertama bahwa anak ini apa penyebabnya sehingga melakukan hal-hal yang negatif di sekolah. Yang kedua, apakah sudah dilakukan pembinaan oleh teman-teman guru atau guru BK ya di dalam itu. Sehingga kalau saya mengambil keputusan, biasanya yang pertama saya pertimbangkan adalah keberlanjutan pendidikan anak itu. Kalau memang sudah tidak bisa dididik di sekolah ini adalah pertama adalah dipindahkan ya, tidak diberhentikan. Kemudian yang kedua adalah sudah lamakah anak ini melakukan pelanggaran atau baru pertama itu ya. Kemudian kalau antara moral dengan keputusan itu memang ada juga dilemanya kan, biasa dengan adanya misalkan punya keluarga yang mengintervensi ya. Iya. Sehingga kadang-kadang kita itu mengambil keputusan dilema. Kalau saya, siapapun mereka, saya tetap mengambil keputusan sesuai dengan tetap menolong anak, tetapi sekolah juga tetap baik. Seperti itu yang saya lakukan. Iya, terima kasih Pak Haji. Jadi artinya pengambilan keputusan ini mempertimbangkan beberapa hal, misalnya ke siswa, bagaimana siswa ini misalnya bisa terus melanjutkan pendidikan, kemudian melakukan pembinaan kepada siswa misalnya, bagaimana semuanya bisa terakomodir mungkin seperti itu Pak Haji. Ya, memang karena tapi itu pun melalui satu rangkaian kegiatan yang sudah melalui panggilan orang tua, melalui guru BK, sudah yang ketiga kalinya ya, misalnya seperti itu. Jadi tidak semerta-merta mengeluarkan anak. Karena anak-anak yang biasanya juga seperti itu kadang-kadang sukses juga ke depannya. Jadi tidak bisa kita dan sebagai pimpinan jangan menjadi bola terakhir ya. Jangan mati bola di tangan lah istilahnya ya. Jangan karena kita anaknya tidak sukses. Jangan karena kita guru-guru tidak bisa naik pangkat. Jangan karena kita guru-guru ini terhambat karirnya ya. Seperti itu biasanya saya ambil. Terima kasih banyak Pak. Mungkin pertanyaan kedua,
bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama jika ada kasus-kasus dua kepentingan yang sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Di sekolah kalau mengambil keputusan itu yang pertama tentu harus ada musyawarah ya dengan teman-teman guru, dengan guru BK ya. Jadi sebaiknya dirapatkan supaya menjadi keputusan bersama. Terutama kalau itu hal-hal yang keputusan untuk kepentingan siswa atau kepentingan guru ya. Kalau kepentingan guru mungkin kita harus rapat dengan wakil kepala sekolah. Tapi kalau kepentingan siswa untuk memutuskan sesuatu yang sifatnya strategis, harusnya rapat dengan semua teman-teman guru ya. Jadi menjadi keputusan sekolah begitu, bukan menjadi keputusan pimpinan saja sebenarnya ya. Tetapi itu intinya tentu memang menjadi keputusan pimpinan ya, karena dia yang tanda tangan keputusan itu. Tetapi prosesnya itu harus melalui musyawarah dengan teman-teman guru, dengan melihat semua segi ya. Dan kita selalu berusaha bahwa tidak bisa kita menjustis orang itu dengan kesalahan itu saja. Pasti ada rangkaiannya yang lain ya untuk memutuskan sesuatu itu. Oke, mungkin pertanyaan berikutnya Ibu Yusrina. Ya. Baik, Pak Haji, saya akan melanjutkan pertanyaan terkait tentang pengambilan keputusan di sekolah ini. Nah, tadi Pak Haji mengatakan bahwa pengambilan keputusan untuk satu kesalahan atau satu masalah itu dimusyawarahkan dengan guru yang terkait dengan siswa tersebut. Nah, pertanyaannya di sini adalah bagaimana langkah-langkah atau prosedur yang biasa Bapak lakukan selama ini? Ya, yang prakteknya sih yang kita lakukan tentu memang satu ya, melihat perundang-undangan yang berlaku tentu yang pertama. Yang kedua, sudah melalui proses sesuai dengan prosedur tadi atau SOP yang ada ya. Yang ketiga, tentu tadi musyawarah ya. Yang keempat, tentu juga ada pertimbangan dari atasan kita ya, atasan kepala sekolah, apakah kepala cabang dinas atau kepala dinas pendidikan itu. Saya kira itu langkah-langkah yang kita ambil supaya kita di dalam pengambilan keputusan itu tetap terlindungi oleh hukum ya. Kalau kita mengambil berdasarkan dengan perundang-undangan yang berlaku, biasanya seperti itu. Ya, bagus sekali Pak Haji. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, hal apa saja yang selama ini yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kalau dilema etika itu, kalau pengambilan keputusannya tentu karena biasanya ini kan kalau etika itu biasanya bersifat rahasia ya. Keputusan itu pun diambil tentu dibicarakan secara intern, biasanya kan melalui guru BK ya. Dan hal-hal ini menjadi ranah ke intern ya. Keputusan itu menjadi ranah yang bisa konsumsinya secara intern, tetapi keputusan itu tentu nanti jatuhnya kan kepada siswa yang bersangkutan ya. Jadi sedapat mungkin kita melindungi hal-hal atau yang bersifat vulgar ya terhadap anak kita. Mungkin kasusnya seperti yang ini, tetapi seharusnya kita menyampaikan hal-hal yang pasti ada positifnya ya. Karena biasanya kan seperti tadi saya sampaikan, biasanya siswa itu kalau keputusan strategisnya adalah dipindahkan ya. Kalau guru juga seperti itu, saya kira sama saja. Kalau guru ada hal-hal yang di sekolah, karena paling berat itu adalah guru adalah penurunan pangkat setingkat lebih rendah ya. Yang lebih berat lagi adalah pemberhentian dengan tidak hormat. Ya, tapi itu sangat-sangat melalui proses yang panjang ya. Kalau untuk mengambil keputusan seperti itu, apalagi kalau bersifat etika, ya karena biasanya pelanggaran guru ini kan ada antara siswa dengan guru itu yang biasa terjadi, tapi di sini kan tidak pernah terjadi ya. Terjadi itu adanya hubungan-hubungan yang sifatnya ke pribadi ya, itu biasa, atau pemukulan
ini yang terjadi di sekolah. Tapi hal-hal seperti ini sedapat mungkin kepala sekolah menyelesaikan secara intern sebelum mengambil keputusan untuk keluar ya. Seperti itu yang biasa kita lakukan. Karena di sekolah ini saya belum pernah yang terjadi, kalau di sekolah lain sudah pernah ya. Jadi kita mengambil keputusan yang terbaik itu adalah dipanggil kedua belah pihak untuk kita mendamaikan lebih dulu kalau masih bisa dan tidak terbongkar keluar ya, tentu kita masih bisa selesaikan secara intern, begitu biasanya saya. Iya, pengambilan keputusan yang sangat bijak sekali ya Pak Haji. Nah, pertanyaan yang selanjutnya ini Pak Haji, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Memang tantangannya itu besar ya, dari teman guru, karena ada yang mempertahankan, biasanya ada juga yang ya anu saja, di-cut saja ya seperti itu karena mengganggu sekolah, mengganggu kebijakan ya. Tapi itu tidak bisa serta-merta. Kemudian tantangan kedua adalah juga dari eksternal ya. Biasanya kan ada keluarganya, anggota DPR, anggotanya pimpinan kita. Itu semua juga menjadi tantangan ya. Tetapi dalam mengambil keputusan, selama itu kita sesuai dengan perundang-undangan, tantangan-tantangan itu tentu kita tetap perhatikan, tetapi untuk keputusan yang sesungguhnya tentu kita berdasarkan etika dan perundang-undangan yang berlaku tentunya ya, peraturan-peraturan kita harus pegang itu, kalau tidak tentu kita bisa diserang, bisa di apa namanya ya. Kemudian juga jangan juga kepentingan pribadi, kalau saya mengambil keputusan ini saya dipindah, itu juga jangan jadi masalah ya. Kalau kita mengambil keputusan yang benar, kita dipindah, kita dimutasi, itu juga tidak ada masalah ya. Saya kira seperti itu ya. Iya, baik sekali Pak Haji ya atas jawabannya. Nah, saat ini yang saya dengar tadi tentu ada pro kontra ya Pak Haji dalam pengambilan keputusan, tapi tetap fokus pada peraturan etika dan perundang-undangan yang berlaku. Iya. Untuk pertanyaan selanjutnya saya akan serahkan kepada teman saya Pak Haji Yusuf Dahir. Silakan Pak. Terima kasih Pak. Saya akan lanjutkan beberapa pertanyaan dari hasil pembicaraan kita tadi. Masih ada yang ingin saya tanyakan ya, mengenai apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang mempengaruhi Bapak dalam mempermudah dalam pengambilan keputusan? Saya katakan tadi bahwa faktor itu pasti ada ya. Faktor itu pasti ada di mana-mana, itu selalu orang apa namanya, ada perlindungan kepentingan pribadi ya. Siapapun mereka, itu selalu ada perlindungan kepentingan pribadi. Tetapi kepentingan pribadi itu kalau kita sebagai pemimpin yang baik, tentu walaupun saya katakan tadi bahwa jangan mati bola di tangan, tetapi hal itu bukan berarti pasti ya. Karena kalau memang hal ini menjadikan positif di dalam apa namanya, untuk sekolah, untuk kepentingan anak itu yang bersangkutan, untuk masa depannya juga anak ini, karena ada hal-hal menjadi keputusan dengan tantangan-tantangan tertentu, tapi itu juga untuk kebaikan mereka. Satu, untuk motivasi bagi mereka untuk lebih baik ke depan. Kedua, untuk menyelamatkan instansi kita, misalnya sekolah kita, bahwa sekolah kita ini kan perlu juga ada ketegasan-ketegasan tertentu, ya, selama itu tidak bertentangan ya. Seperti itu biasanya. Iya, oke. Saya lanjutkan pertanyaan berikutnya, yaitu apakah dalam pengambilan keputusan Pak Haji ini ada jadwal-jadwal tertentu, umpamanya seperti pengalaman mantan presiden kita, bahwa biasanya kalau mau meresapel itu ada umpamanya hari Rabu dan sebagainya. Apakah dalam pengambilan keputusan itu ada jadwal-jadwal tertentu? Saya kira kalau sekolah tidak ada jadwal ya. Artinya kita mensituasikan saja kapan itu terjadi dan kapan harus dieksekusi ya. Karena kalau kita menunggu jadwal-jadwal seperti mungkin KPK harus hari Jumat lagi ada lagi tersangka, saya kira itu hal-hal yang
tidak dilakukan di sekolah ya. Apalagi kita ini lingkupnya manajemen ini adalah manajemen kecil ya. Keputusannya adalah strategis juga untuk tingkat sekolah, tetapi itu kan lingkupnya kecil ya, tuh bahasanya seperti itu. Jadi kapan saja kita harusnya bisa ya. Jangan kita menunggu sesuatu yang nanti ditunggu seminggu lagi, kalau sudah mendesak diputuskan ya harus diputuskan. Guru juga kalau sudah bisa diselesaikan, selesaikan cepat. Ya, apalagi penilaian-penilaian tertentu ya. Sama dengan teman-teman guru harus juga seperti itu dengan siswa ya. Jadi jangan menunggu hari tertentu atau jam tertentu atau petunjuk tertentu. Ya sebagai pimpinan tentu harus punya apa namanya itu keputusan yang cepat sesungguhnya ya. Walaupun tadi melalui proses tentu jangan keputusan cepat dan terburu-buru, bukan. Keputusan yang cepat itu dalam artian sudah melalui satu mekanisme atau SOP tertentu ya di dalam satu instansi atau sekolah ya kita. Iya. Ya mungkin pertanyaan terakhir Pak Haji, hikmah apa yang Bapak dapatkan dari proses pengambilan keputusan yang tadi yang sudah disampaikan? Kalau berdasarkan pengalaman ya, hikmahnya itu apa namanya, rasa dendam, rasa apa itu, seseorang itu pada umumnya pastilah ada ya, tetapi tidak menjadi dendam yang sifatnya sampai bisa membawa ke hal-hal yang mencelakakan ya. Jadi dengan keputusan-keputusan yang bijak di dalam sebuah keputusan atau satu instansi, memang kita tetap merugikan yang diputuskan, tetapi dengan cara yang bijak, saya pikir rasa dendam, rasa apa itu tidak tersimpan lama seperti itu ya. Walaupun merasa dirugikan, tetapi dengan cara yang baik, insya Allah hikmahnya itu adalah tetap kita ada hubungan silaturahmi dengan apa yang menjadi kerugian sebenarnya bagi mereka. Tetapi itu kita jelaskan tadi bahwa Anda diputuskan dengan perbuatan Anda, saya kira ya. Tapi kalau orang tidak dijelaskan pasti merasa dendam ya. Jadi hikmah-hikmah yang saya ambil itu adalah tetap ada silaturahmi dan menjelaskan dengan baik. Terus tentu ada apa namanya, bahwa konsekuensi keputusan itu harus diambil, dijelaskan juga kepada objeknya ya. Jadi hikmahnya itu seperti itu. Kita tetap ada silaturahmi walaupun sesungguhnya mungkin merugikan sedikit mereka ya. Jadi seperti itu yang saya. Terima kasih. Iya, mungkin cukup pertanyaannya, saya kembalikan. Baik, terima kasih Pak Haji. Dengan wawancara ini kami mendapatkan pembelajaran insight baru bagaimana seorang pemimpin dalam pengambilan keputusan yang penuh dengan kebajikan. Tentunya kami calon guru penggerak ke depannya harus banyak belajar dari pengalaman. Mungkin contoh-contoh kasus yang Bapak berikan itu bisa jadi semacam solusi atau bisa menjadi pembelajaran bagi kami. Terima kasih banyak Pak Haji atas waktunya. Kami mohon maaf sudah mengganggu waktunya. Saya cukupkan hari ini wawancara kita ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Ibu? Alhamdulillah baik. Ya, maaf ini Ibu, kami mau izin wawancara dengan Ibu sebagai kepala sekolah di SMP Negeri 1 Minasate ini terkait dengan tugas kami tentang demonstrasi kontekstual, yaitu bagaimana seorang pemimpin dalam mengambil keputusan yang mengandung nilai-nilai kebajikan. Apakah bisa Ibu? Siap. Oke, makasih banyak Ibu. Tapi sebelum lanjut kami ingin memperkenalkan diri dulu. Kami bertiga ini dari calon guru penggerak dari SMK N3 Pangkep. Saya sendiri Muhammad Irfan SPD, teman kami Ibu Yusrina, kemudian Pak Haji Yusuf Dahir Rahman. Baik Ibu, adapun tujuan kami ingin mewawancara Ibu dalam rangka ingin mengetahui atau menggali informasi tentang bagaimana seorang pemimpin dalam pengambilan keputusan yang mengandung nilai-nilai
majikan. Baik, silakan. Iya, baik Ibu, kita mungkin bisa mulai. Iya. Ya, yang pertama mungkin selama Ibu menjadi pemimpin di sekolah ini atau jadi kepala sekolah, tentunya ada beberapa pengambilan keputusan yang mungkin terasa ada semacam dilema etika atau rujukan moral. Mungkin bisa diberikan contohnya mungkin yang pernah Ibu alami selama memimpin di sekolah ini. Oh iya, baik. Terima kasih banyak. Pertama-tama saya ucapkan dulu kepada Adinda bertiga ya, yang sudah memilih saya sebagai sumber ya. Iya. Mungkin saya bisa perkenalkan dulu ya, Dek. Ya, saya perkenalkan dulu. Saya Rosdiana SPD MPD, kebetulan diberikan amanah untuk memimpin di SMP Negeri 1 Minasatene ini. Ini sudah tahun kedua saya di sini, Dek. Iya, ini sudah tahun kedua saya di sini. Kalau di posisi kepala sekolah, kebetulan saya sudah tahun ke-6. Ya, baik. Sudah luar biasa. Ya, luar biasa, Dek. Iya. Baik, tadi ada mengenai pertanyaan yang Adek sampaikan ke saya tentang dilematik yang sering saya atau yang pernah saya alami ketika mengambil sebuah keputusan di sekolah ini. Ya, sebenarnya kompleks sekali masalah yang sering terjadi di SMP Negeri 1 Minasatene ini. Memang butuh penanganan yang serius, ya, butuh penanganan yang bagus untuk mengatasi semua masalah yang terjadi. Iya. Kalau dilema yang ada pertanyakan tadi, ini kami banyak sekali mengalami dilema tersebut. Ada banyak peristiwa atau ada banyak kasus pada siswa yang membuat saya sebagai pimpinan itu mengalami dilema. Ya. Kemudian mungkin terkait dengan kasus-kasus yang kami tangani di sini. Saya mungkin boleh memperkenalkan dulu cara kami mengidentifikasi ya, Dek. Ya. Cara kami mengidentifikasi kasus yang ini kan namanya kasus, tidak bisa langsung ke tingkat pimpinan. Iya, kami sebagai kepala sekolah biasanya belum bisa mengidentifikasi seperti apa kasus yang terjadi. Ya, jadi ada langkah-langkah penanganan kasus dan langkah-langkah identifikasi yang kami lakukan, yaitu pertama ketika terjadi kasus di tingkat bawah, itu pada siswa di kelas, itu akan diidentifikasi oleh wali kelas. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika sampai di tingkat wali kelas masih berlanjut masalah yang sama, itu akan ditangani oleh tingkat guru BK. Iya. Jadi guru bimbingan konseling kami di sini, ya, alhamdulillah sangat membantu ya setiap ada penanganan kasus. Baik, kemudian di tingkat BK kemudian masih berlanjut dengan kasus yang sama, itu akan dikawal oleh wakil kepala sekolah urusan kesiswaan. Nanti setelah wakil kepala sekolah urusan kesiswaan kemudian mengkonfirmasi ke saya sebagai pimpinan, barulah kemudian sampai ke tingkat kepala sekolah. Jadi seperti itu deh, identifikasi masalah yang ada di bawah. Jadi itu cara kami mengidentifikasi masalah apa yang timbul di anak-anak kami. Seperti itu. Terima kasih banyak Ibu. Berarti ini berjenjang ya, dari wali kelas ke BK, BK ke ke Wakasek, kemudian sampai kalau masalahnya tidak diselesaikan baru sampai ke tingkat kepala sekolah. Oke, makasih Bu. Pertanyaan kedua, bagaimana Ibu bisa cara Ibu menjalankan keputusan jika misalnya ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan mengandung nilai-nilai kebajikan. Bagaimana cara mengambil keputusannya? Iya, baik. Terima kasih kembali, Adik, pertanyaannya. Di sekolah saya ya, di sekolah kami ini seperti yang saya katakan tadi, ini berkaitan dengan penanganan yang berjenjang ya. Kemudian cara mengambil keputusan juga itu tidak sampai ke satu keputusan saja. Dia tidak sentral pengambilan keputusan itu karena saya pimpinan di sini. Kemudian saya yang mengambil keputusan sepihak kalau kata saya ya. Iya, kami di sini punya penanganan dalam pengambilan keputusan itu. Ketika identifikasi masalah sudah di tingkat kepala sekolah, itu akan saya berikan diberikan
jalan keluar dalam suatu rapat Dewan Guru. Iya. Sebelum rapat Dewan Guru, ya saya kemudian mengambil kebijakan untuk bertemu dulu dengan wakil-wakil saya. Ya, kebetulan kami di sini ada 4 wakil deh. Ya, saya ada wakil 4. Saya kemudian berembuk dengan wakil 4 ini. Kemudian setelah itu kami kemudian merapatkan ya. Kami kemudian mohon maaf kami menyelesaikan masalah ini dalam ruang rapat Dewan Guru. Iya. Jadi cara penanganan kasus seperti ini tidak sentral di keputusan kepala sekolah, tapi mengambil dari kesepakatan atau keputusan dalam rapat. Iya, seperti itu deh. Berarti tidak serta-merta kepala sekolah. Jadi tetap ada musyawarah. Iya, tetap ada. Iya, kami bermusyawarah karena ya itu tadi bahwa banyak banyak orang-orang yang memikirkan suatu masalah itu akan lebih bisa meminimalisir efek yang terjadi. Seandainya ada dampak negatif yang terjadi, ya seperti itu deh. Baik, terima kasih Ibu. Mungkin pertanyaan berikut disampaikan sama Ibu Yusrina. Ya, silakan. Baik Ibu, saya akan melanjutkan pertanyaan yang terkait dengan nilai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Nah, tadi Ibu mengatakan bahwa dalam mengambil keputusan itu tidak hanya satu sepihak saja, tetapi ini dilakukan berdasarkan keputusan dari Dewan Guru. Nah, pertanyaan selanjutnya itu adalah langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Anda lakukan selama ini, ya, yang biasa Ibu lakukan selama ini? Oh iya, seperti ya saya sudah uraikan tadi ya di pertanyaan adik sebelumnya, bahwa kami di sini punya prosedur ya, prosedur penanganan masalah ya, dari tingkat wali kelas ke tingkat guru BK, kemudian ke wakil urusan kesiswaan, kemudian pembicaraan di lingkup wakil-wakil kepala sekolah, kemudian sampai ke penanganan kepala sekolah. Bahkan kalau menurut regulasi dari pemerintah daerah setempat, ada satuan tugas di kecamatan yang biasa kita libatkan atau boleh kita libatkan ketika ada masalah yang terjadi di dalam sekolah, ya, kemudian itu kita boleh melibatkan satuan tugas di kecamatan. Dalam hal ini itu adalah Koramil, ya, Koramil yang ada di kecamatan itu bisa kami libatkan untuk penanganan masalah. Jadi seperti itu deh. Jadi ya jenjangnya seperti itu penanganan masalah. Iya. Baik sekali Ibu. Nah, pertanyaan selanjutnya, nah apa saja yang selama Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di bidang etika? Oh iya, yang saya anggap efektif selama ini seperti yang sudah saya terapkan di sekolah ini deh adalah meminta atau berbagi dengan beberapa orang yang berada di sekeliling saya, termasuk wakil kepala sekolah. Ya, seperti yang saya katakan tadi bahwa sangat efektif mengambil sebuah keputusan dengan melibatkan semua stakeholder sekolah. Iya, karena ini akan mampu meminimalisir itu tadi dampak negatif yang mungkin bisa terjadi di sekolah tersebut ya. Iya. Seperti itu deh. Iya. Nah, tadi dari pertanyaan ini ada jawaban yang disampaikan bahwa untuk untuk pengambilan keputusan itu, pengambilan keputusan kasus-kasus itu yang berdasarkan dilema etika ini dilakukan dengan adanya melibatkan orang-orang atau warga sekolah yang mampu menyelesaikan. Nah, selanjutnya pertanyaan selanjutnya ini adalah hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Oh iya, ini yang namanya sebuah keputusan ya dalam sebuah instansi atau apapun itu bentuknya deh, itu pasti ada pro kontra. Ya, ada pro kontra. Jadi selama ini yang saya evaluasi dari kebijakan-kebijakan yang kami ambil ya, dari keputusan bersama yang kami ambil,
itu ada saja yang merupakan tantangan. Itu terutama ya ada mungkin dari sekian banyak guru ya, dari sekian banyak guru ada saja mungkin yang enggak cocok ya, enggak cocok dengan keputusan yang kita ambil ya, namanya sebuah keputusan ya Dek, pasti ada yang pro kontra. Jadi termasuk itu ada mungkin ada sebagian kecil guru yang tidak setuju dengan langkah yang kita ambil. Kemudian yang kedua juga orang tua siswa yang notabene-nya kasus dari anak-anak yang kami tangani ini juga biasanya kita dapat komplain dari sana. Iya, seperti itu deh. Iya, jadi pengambilan keputusan yang Ibu lakukan ini sangat bagus sekali ya Ibu. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya saya akan berikan kepada teman saya, Pak Haji Yusuf Dahir. Silahkan Dek. Terima kasih Ibu, dan saya lanjutkan mungkin pertanyaan dari beberapa penyampaian tadi, bagaimana cara Ibu mengambil keputusan. Tentunya ada dari keputusan tersebut, ada biasanya apakah Ibu mempunyai jadwal-jadwal tertentu untuk menangani kasus, ataukah kasus tersebut ditangani secara langsung ketika kasus tersebut muncul? Biasanya kan mungkin ada dijadwalkan, umpamanya hari Selasa kita akan dijadwalkan sebagai hari pengambilan keputusan, ataukah apakah langsung tanpa ada ketika ada masalah langsung diselesaikan? Oke. Baik, kami di sini menganut prinsip bahwa ketika ada sebuah kasus itu harus segera ditangani untuk memperkecil kasus ini melebar kemana-mana. Ya, jadi kalau waktu yang kami lakukan di sini adalah cara penanganan, tapi untuk waktu penanganan kami lakukan ketika kasus itu terjadi, itu akan segera kami lakukan penanganannya deh. Kami tidak menunggu besok, tidak menunggu jadwal kasus itu harus hari apa misalnya, tidak. Kami tidak ada waktu, jadi penanganan itu harus segera dilakukan dengan prinsip yang saya katakan tadi, bahwa ketika sebuah kasus dibiarkan berlarut-larut itu akan melebar sampai kemana-mana. Jadi seperti itu deh. Ya. Jadi ya Ibu sampaikan bahwa ketika ada kasus ya harus segera. Iya, harus segera ditangani. Tanpa ada menjadwalkan, tidak, kami tidak menjadwalkan besok atau lusa gitu ya, enggak. Mungkin rapat yang dijadwalkan ya. Jadi ketika ada bertepatan dengan jadwal rapat ya bisa ditangani seperti itu. Iya. Saya perjelas dulu ya Dek. Yang saya maksudkan dengan penanganan kasus secara bersama kita lakukan dalam sebuah rapat itu kalau sudah pada tingkat, ya ini yang Adek tanyakan tadi, bahwa ketika ada masalah apakah menunggu rapat misalnya ya seperti itu ya, menunggu rapat atau harus langsung ditangani. Iya, penanganan itu sudah ada di hari itu juga, ya. Keputusannya itu nanti ya itu akan melalui proses. Biasanya ketika proses itu harus melibatkan guru dalam sebuah rapat, itu kita ambil di situ. Kalaupun tidak, dalam konteks kepala sekolah bersama wakil-wakilnya, itu sudah ada keputusan bersama, kita ambil keputusan seperti itu. Seperti itu deh. Ya, terima kasih Bu. Selanjutnya mungkin yang saya tanyakan, umpamanya Ibu, apakah pernah kejadian seperti ini di sekolah ini? Iya. Ibu harus mengambil keputusan dilema etika, ataukah ketika umpamanya ada guru honornya Ibu yang harus kehilangan jam karena ada guru baru, atau ada guru umpamanya guru P3K yang baru masuk, sehingga dalam pengambilan keputusan Ibu harus memilih umpamanya keputusannya guru honor ini harus kehilangan jam untuk memenuhi guru yang baru yang datang ini, ataukah ada guru yang baru lulus sertifikasi harus mencukupkan jamnya 24 sehingga harus mengorbankan guru yang honor yang tentunya mungkin sudah lama honor di sini. Bagaimana Ibu mengambil keputusan ketika diperhadapkan masalah seperti itu? Pernah terjadi di sini ataukah bagaimana Ibu mengambil? Terima kasih. Untuk masalah seperti itu bukan pernah lagi, itu sering ya. Kami di sini banyak sekali honor yang notabene-nya sudah dari tahun berapa, mungkin sampai 8 sampai 12 tahun sudah ada honor di sini ya Dek. Kemudian tiba-tiba ada guru P3K yang tiba-tiba ditempatkan di sini, belum lagi plusnya ya dia sudah harus sertifikasi, sudah harus terakomodir jamnya,
Iya, sebenarnya ini memang betul-betul sebuah dilema. Iya, cuma dari kasus seperti ini yang sudah pernah saya tangani, ya sudah pernah saya tangani seperti ini, saya alhamdulillah saya termasuk jenis kepala sekolah yang sangat memperhatikan teman-teman. Iya, karena regulasinya sebenarnya ya namanya P3K ini harus terakomodir jamnya, tetap saya akomodir jamnya, ya, tetap saya akomodir jamnya yang P3K ini karena memang harus itu aturannya seperti itu. Iya, saya sebagai kepala sekolah tidak boleh mengeluarkan kebijakan yang berbenturan dengan aturan yang ada. Iya, jadi harus saya kedepankan. Iya, bukan berarti bahwa guru honorer ini harus saya kasih keluar. Iya, tidak seperti itu. Penanganan kami di sini, iya, yang sudah saya alami ada beberapa tempat-tempat kosong di sekolah ini yang sebetulnya belum ada yang diisi. Nah, kalau guru honorer ini kemudian harus kehilangan jam, saya akan berikan tugas lain seperti misalnya koordinator di perpustakaan, laboran di laboratorium, itu seperti itu deh. Iya. Jadi mereka tidak serta-merta kehilangan pekerjaannya, iya, tapi tetap terkawal dan guru yang P3K tadi itu tetap terakomodir jamnya. Nah, seperti itu. Oh iya, terima kasih Bu. Sehingga ya mungkin pengambilan keputusan yang sangat bijaksana sesuai dengan aturan. Kemudian kita juga tidak ingin membiarkan teman kita yang sudah lama mengabdi di sekolah kehilangan pekerjaan atau kehilangan penghasilan. Jadi Ibu akan memberikan tugas-tugas tambahan yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Iya, seperti itu. Iya. Jadi kemudian dari penanganan atau pengambilan keputusan tersebut, mungkin ada orang-orang atau yang Ibu menjadi partner Ibu dalam pengambilan keputusan tadi. Oh iya, tentu saja. Ya, sebagai pimpinan itu mungkin kenapa ada regulasi bahwa selain pimpinan itu ada wakil. Iya. Wakil pimpinan ini, wakil-wakil kepala sekolah ini itu sangat-sangat membantu saya dalam kegiatan saya di sekolah, ya apapun itu bentuknya, baik itu masalah, baik itu proses pembelajaran dan semuanya, itu sangat terbantu oleh wakil-wakil ini. Ya. Saya tidak merujuk ke satu orang ya, misalnya wakil apa begitu. Semua orang-orang atau wakil-wakil saya yang ada di sekeliling, kebetulan di sini ada 4 orang, itu semua sangat membantu dengan porsinya masing-masing. Seperti itu. Iya. Jadi Ibu sangat terbantu dengan adanya wakil-wakil. Sangat terbantu. Ya, dalam pengambilan keputusan. Ya, terakhir mungkin Ibu, mungkin apa pelajaran yang Ibu dapatkan dari pengambilan keputusan yang Ibu telah lakukan? Iya, hikmah gitu ya, pelajaran yang bisa saya tarik gitu ya. Ya, baik. Iya, baik. Kalau hikmah atau pelajaran atau mungkin bisa dikatakan hal bagus ya, yang bisa saya ambil dari semua penanganan masalah yang saya lakukan di SMP Negeri 1 Minas ATM ini, hal yang bisa saya petik bahwa ketika masalah itu dilakukan cepat tertangani dan dilakukan dan melibatkan semua stakeholder sekolah, ternyata apapun atau seperti sesulit apapun masalah itu kepada siswa itu akan terselesaikan dengan baik. Seperti itu deh. Oh iya. Iya, mungkin saya cukup Ibu pertanyaannya, saya kembalikan ke Pak Dika. Menarik sekali wawancara kita hari ini, sangat menginspirasi bagi kami, mendapat banyak pelajaran dan pengalaman dari Ibu, bagaimana cara menyelesaikan masalah, kemudian bagaimana melibatkan semua stakeholder yang ada di sekolah, mulai dari wakil kepala sekolah, guru BK dan sebagainya, kemudian bagaimana Ibu mengambil keputusan yang tentunya tidak berpihak sebelah, tapi semua bisa diakomodir dengan contoh mungkin beberapa kasus yang Ibu sampaikan dan semuanya bisa ditangani dengan baik. Sangat membantu kami tentunya di sini sebagai calon ketua penggerak dapat pengalaman dari wawancara ini. Terima kasih Ibu atas waktunya. Maaf jika kami mengganggu. Mudah-mudahan ini bisa pembelajaran bagi kami dari calon ketua penggerak sehingga di masa depan nanti ketika kami mungkin diamanahi tugas atau menjadi pemimpin di dalam sebuah institusi, kami bisa banyak belajar dari terima kasih Ibu, sama-sama. Mudah-mudahan bisa ilmu yang kita dapatkan bisa kami gunakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.